Yuk kita lihat apa yang Tuhan inginkan kita membaca firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Hari ini saya datang bersama dengan wajah yang Anda sudah kenal, Pak Budiawan. Ingat toh Pak Budiawan? Ya, tambah gemuk kayaknya. Bersama istri dan anaknya, tinggi besar, pemain badminton ini. Ya, anak-anaknya main badminton kecuali yang putri ya Pak ya. Yang putra pemain badminton semua. Ya, kita akan sama-sama lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat sudah sering kita baca, tapi hari ini Tuhan inginkan untuk dibaca kembali saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Coba ditampilkan lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi udah terpilih nih, enak kan? Amin. Kita bangsa yang terpilih. Imani nih bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani, yo imam yo rojo gitu loh ya. Kalau gampangnya ya, ya imam ya raja. Imam itu tugasnya kita adalah sudah dipilih, terus kemudian kita menyembah Dia. Ya, imam itu tugasnya kan membawa jemaat untuk bisa sampai di hadapan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Nah itu nyembah kan gitu ya. Terus rajani, sifat raja yang punya kuasa. Jadi dipilih, nyembah, dan diberi kuasa. Nah, ditulis kembali itu di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan punya orang lain, bukan punya ilah lain, tapi punya Allah sendiri. Jadi kita bangga dong, karena enggak semua bisa dapat kayak gitu ya. Ternyata kan di muka bumi ini walaupun Tuhan kehendaki seluruh manusia itu percaya kepada Dia, tapi kenyataannya ada yang percaya, ada yang tidak. Nah ini kita dipilih. Jadi satu kemurahan kalau kita bisa bagian dari yang dipilih itu saudara. Hari ini ada sate, roti, mimbarnya bisa terpengaruh nggak ini? Sedap kelihatannya ya. Nah hari ini kita akan bersukacita kan, merayakan tahun kedua Pak. Tahun ketiga ini akan tahun ketiga, memasuki tahun, jadi udah 2 tahun. Sudah 2 tahun Tuhan menyertai. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kan gitu. Amin saudara. Yuk kita lanjutin. Nah, 2 Samuel 6. Dua Samuel 6 ayatnya yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah ini kunci ini. Daud ini tahu bahwa untuk bisa sukses, bisa berhasil, bisa menjadi raja yang baik ya, itu harus ada penyertaan Tuhan di situ. Dan orang Israel itu sangat percaya bahwa Tuhan itu hadir ketika ada tabut perjanjian sampai sekarang saudara. Jadi jangan heran kalau orang Israel itu kalau pas kalah perang dia selalu cari Tuhan. Ini lagi digempur ini habis-habisan ini. Ya saya perhatikan ini, waduh berarti ini dunianya udah mendekati apa yang Tuhan janjikan terpenuhi.
Kalau orang Israel tidak kepepet, itu seringnya tidak cari Tuhan. Waduh, kita saja jauh ya. Nara kepepet orang golek Tuhan seringnya. Tapi saya percaya jemaat di sini diajarkan untuk setiap saat mencari Tuhan. Kalau Daud itu berpikiran bahwa tabut perjanjian itu kalau ada di rumahnya, ada di tempatnya dia, itu pasti sukses kan gitu. Karena dia lihat di Obed Edom itu Tuhan memberkati. Jadi di mana ada tabut perjanjian, di situ Tuhan memberkati. Lah dia ingin kalau gitu dipindah ke Yerusalem kan gitu ya, di mana dia pusat pemerintahannya itu kan di Yerusalem sebetulnya ya. Jadi Yerusalem ini kota yang istimewa yang sudah direncanakan Tuhan, sampai nanti juga akan ada Yerusalem baru kan itu. Jadi istilah Yerusalem itu betul-betul sangat penting. Nah, dia nantinya bawa pindah dari Kiryat Yarim itu, dari rumahnya Obed Edom dipindah ke Yerusalem. Nah, ini satu pemikiran yang kita harusnya tangkap ya. Tabut Allah ini sebetulnya sudah ada di Israel, tapi tempatnya enggak pas, enggak di senternya. Nah, Tuhan inginkan itu kehadirannya dalam hidup kita ini di pusat kita, pusat kehidupan kita, sehingga dia bisa menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi Daud ini berpikiran yang sangat positif. Ya kayak kalau misalkan kita punya sesuatu yang bisa diandalkan itu kan biasanya disimpannya paling dekat sama tempat kita ya. Makanya kalau zaman dulu itu saya punya pembantu di Bandung itu, kalau saya titipin uang tuh sampai ditindai di bawah tempat dia tidur. Karena menghargai nanti kalau hilang gimana kan gitu. Ini ibu-ibu tua yang saya manggilnya nenek. Dia dititipin itu penuh tanggung jawab, sampai ditindihin dia tidur supaya kalau sampai ada yang nyolong ya berarti harus menghabisi dia dulu gitu. Jadi dia siap untuk mempertaruhkan semua itu. Nah, ini yang kita tangkap dari hati. Jadi makanya gereja ini hati Tuhan ya. Amin. Kalau kita ngerti hatinya Tuhan, wow, dahsyat saudara. Ini kunci lah. Daud ini sebagai contoh orang yang dia inginnya itu apa yang Tuhan kehendaki. Dia juga nggak tanggung-tanggung di dalam ketika menyembah Tuhan, nggak tanggung-tanggung dia. Loh, Daud salah ya, pernah salah, tapi dia nggak tanggung-tanggung saudara. Jadi nggak cuma ala kadarnya, beda, memang beda. Yuk kita lihat dulu lanjutannya ya, supaya bisa satu rangkaian khotbah ini. 1 Samuel 13 ayatnya agak banyak nih saudara, tapi semoga bisa cepat aja. 1 Samuel 13 ayat 8. Khotbahnya agak loncat sana sini ayatnya ya, asal saya enggak loncat-loncat ya. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Lanjut. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Selanjutnya, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Sebetulnya yang harus melakukan itu Samuel, bukan dia saudara. Tapi Samuelnya rata teko-teko, nggak sabar dia lakukan sendiri, dan itu jadi masalah loh saudara. Jadi masalah. Lanjut dulu. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Tekor dia. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dalam ketakutan itu dia mengambil langkah yang salah. Dia melakukan sendiri, padahal itu bukan bagiannya dia. Harusnya dia tetap sabar nunggu,
dengan iman nunggu kedatangannya Samuel. Toh Samuel juga datang kan. Di situ kadang kita sering diuji, mau nunggu enggak sampai pertolongan Tuhan, atau udah terlanjur marah duluan, atau sudah terlanjur ngomel ya toh, terus gak percaya lagi, kecewa karena enggak sabar nunggu. Padahal Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Itu luar biasanya. Nah kita ini sebagai manusia kan punya kelemahan, sehingga kadang-kadang waktu diuji nggak tahan. Itu loh. Nah kita belajar dari peristiwa ini, oh ternyata walaupun Saul ini udah jadi raja, tapi nak gak manut sama Tuhan ya kena dia. Sehingga akhirnya dia diganti kan oleh Daud. Daud ini kalau kita bandingkan, dia menghargai sampai tabut itu dipindah. Nah itu kalau mindahkan tabut itu nggak sepele, nggak sepele. Nanti dibaca sendiri deh kisahnya waktu memindahkan dari rumahnya Obed Edom ke Yerusalem, ke kota Daud. Oh itu betul-betul dia sangat menghargai, dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan titahkan. Yuk lanjut dulu. Jadi ini ada perbandingan yang jelas antara sama-sama raja, tetapi berbeda cara memperlakukan, cara merespon terhadap perintah-perintah Tuhan. Sangat berbeda. Sama-sama raja tapi hatinya berbeda. Ya. Makanya sama-sama anak Tuhan juga bisa beda ketika menerima berkat dari Tuhan. Itu sama-sama responnya bisa berbeda. Ada yang orang melihat itu kalau banyak baru terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sedikit nganggap enteng. Kalau Tuhan menjawab langsung, wah luar biasa, wah aku ini kok Tuhan luar biasa, Tuhan itu langsung menjawab. Tapi ketika Tuhan itu menguji kita, tidak langsung diberi pertolongan, kita udah ngomel duluan. Bahkan mengatakan, papaku aja kalau tak mintain tolong langsung menjawab, lagi bapak kok ora, bapak di surga. Bukankah sering kita berpikir begitu? Nggak usah jauh-jauh, istriku aja sering ngomong gitu dulu. Lah wong papaku kina tak jaluk tulung ya, mesti sandang sanyang. Tapi kok aku jaluk tulung sama Tuhan kok sampai lama nggak dapat pertolongan. Toh akhirnya mamahnya juga meninggal dunia. Dia sempat kecewa saudara. Mamahnya meninggal, dia nafasnya sesek kok. Stres dia. Karena mungkin tidak ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Bukan rencana yang kita anggap bagus itu indah buat kita. Nggak ngerti gitu. Cuman kita sering menilai sebagai indah itu menurut kita. Ya. Nah ini yang sering jadi masalah. Tapi kalau kita lihat Daud ketika ditegur, dia langsung sadar. Beda sama Saul. Bahkan dia tidak ngerasa bahwa roh Allah sudah tidak ada di pihaknya dia. Sampai dia tidak sadar bahwa Allah sudah tidak menyertai dia. Nah ini lebih repot lagi. Orang-orang yang merasa diurapi, padahal sudah tidak diurapi lagi, dia merasanya masih diurapi. Ini lebih repot saudara, karena dia merasa masih diurapi, dia tidak akan minta pengurapan lagi. Dia merasa udah cukup, udah. Nah ini apakah ada di Alkitab contoh-contoh seperti itu? Ada saudara, coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat 12. Yes, kisahnya ini agak saya lengkapin dulu dengan ayat-ayat yang mendukung. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kita tahu Eli ini adalah imam. Ya, imam besar. Jadi dia itu adalah yang ngurus bait Allah. Kemah ya waktu itu. Waktu zamannya Eli ini
Bait Allah belum didirikan oleh Daud, tapi dia yang ngurus tabut perjanjian, Imam Eli ini. Nah anak-anaknya ini dursila, saudara. Repot juga ya kalau anak pendeta ngaco. Wah itu ujian buat pendetanya loh, kayak disalib. Bisa-bisa dia berpikir, aku di mimbar tapi anakku kayak gitu. Eli juga tahu itu. Eli merasakan itu. Coba kita lihat dulu ayat selanjutnya. 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Lanjut. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas si ambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua. Jadi akibatnya haknya Tuhan diambil. Lanjut dulu supaya lebih jelas. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Terus maksudnya apa sih gitu ya? Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Lanjut. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Harusnya kan dibakar dulu, ya toh, lemaknya ya terbakar, baru setelah itu mereka boleh ambil. Tapi mereka serakah kan, yang ya memang yang enak lemak-lemaknya ya. Iya kan? Apa tuh samcan apa ya? Yang enak itu. Mereka ngambil yang bukan haknya. Jadi itu jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita nih melayani Tuhan, merebut apa ya, kehormatan yang harusnya miliknya Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Gambaran-gambaran kayak gini kita harus tangkap, saudara, supaya gereja ini benar-benar diberkati. Supaya kita bisa nangkap, oh ini nggak boleh. Ada rambu-rambu yang memang nggak boleh oleh siapapun juga. Saya tadi katakan bahwa kita ini, ya kita baca tadi, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajanya. Jadi berlaku untuk pendeta apa kita semua? Kita semua. Tapi kebetulan ini contohnya Eli yang gitu ya. Contohnya Daud, contohnya Saul. Ya udah, saya mesti ngambil contoh siapa? Wong di Alkitab yang jelas itu kan. Tapi sebetulnya buat siapa? Buat kita semua. Buat kita semua. Bahwa kalau memang itu memang haknya Tuhan, jangan kita rebut. Kadang-kadang kita kan apa ya, mencuri tahta Allah gitu ya. Saya ingat Pak Fengki bikin buku itu, pencuri tahta Allah siapa? Kita ternyata yang mencuri tahta Allah. Musuh Allah dalam gereja siapa? Yuk kita malah yang jadi musuhnya Allah. Tapi semoga di tempat ini tidak terjadi yang demikian kan gitu ya. Jadi kita merayakan ulang tahun ini, firman ya tetap pedes ya. Tapi pedes-pedes sedap karena ini ono sambel ini. Itu ya. Jadi puji Tuhan lah. Ini semua firman walaupun keras, tapi kalau kita hati terbuka, itu semua untuk membentuk kita supaya kita makin layak, makin diberkati Tuhan. Yuk lanjut dulu. Ayat 22 loncat. Ini 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu, perhatikan, tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Wes kebangetan ini. Anak imam kok geragas gitu ya, panganan ya, wedok ya, wes komplit ini. Jadi kalau orang yang jenisnya kayak gini, waduh, kayaknya di pandangan umum aja nggak pantas ya, apalagi anaknya imam.
Apalagi kalau imamnya kan gitu. Lah itu siapa pendetanya? Loh, kita juga sudah disebutkan kita imamat yang rajani kok. Iya kan? Jadi jangan seperti itu. Kalau kita betul-betul baik di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menghargai kok. Apa yang kita lakukan, kita persembahkan di hadapan Tuhan itu, Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Waktu kita balilo aja dia korbankan anaknya yang tunggal, apalagi ketika kita ini sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Haleluya. Lanjut dulu 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 11. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya, budak gitu ya, sampean puang gitu. Terus lanjut, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Lanjut, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ki wong tua ki anak bali lo wajib tetap harus memberitahu, menegur, memarahi untuk hal-hal yang tidak betul. Amin. Nah ini ayatnya gue sopo. Lah yang gue kita kan. Iya, karena ada orang tua juga di sini. Saya juga orang tua, Pak Bediwan ya orang tua, Pak David ya orang tua, anak-anaknya sampai balik lo, kita harus berani negor. Kalau anak-anaknya mulai malas datang ke gereja, kita harus tetap mengingatkan. Kalaupun anak itu tetap nggak mau, bukan salah kita. Tapi kalau tidak mengingatkan, itu salah kita. Betul. Salah kita di hadapan Tuhan kalau anak-anak kita nggak dididik dengan benar. Lupa anak kita udah keluarga, iya tetap walaupun udah keluarga, kalau kita lihat bahwa ki anak ini kok orang mau gereja, ya kita ingatkan harus. Karena jangan sampai berkat itu putus hanya sampai di kita. Kata-kata Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong, sampai di sini toh nggak gitu maksudnya. Memang 2 tahun ini Tuhan sudah menolong, tapi di tahun-tahun berikutnya Tuhan akan tetap menolong, amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan jangan berkata Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong, mandek sampai situ, enggak. Memang Tuhan sudah menolong kita, tapi tidak berhenti sampai di situ. Buktinya apa? Ada buktinya. Yuk lanjut dulu. Tadi ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Untuk selamanya. Wah, ini tegas betul ini. Makanya kalau kita dapat memenang dari Tuhan untuk tugas yang Tuhan berikan, jangan main-main. Amin. Kitanya sendiri sungguh-sungguh, dan apa yang kita memang keluarga kita, ya kita mulai dari keluarga kita kan. Kalau keluarganya kita sendiri kita juga pusing kepala ya. Anak siji angel ra kawan kandanane apa meneh nak 5 gitu ya. Tapi kalau kita kasih contoh yang baik, hidup benar-benar, kalau sampai anaknya tetap balilo, ya bukan salah kita. Loh Pak, kalau kita baik pasti anak kita baik? Enggak juga. Kita baik, anak kita belum tentu baik, tapi kemungkinan baiknya lebih banyak, kan gitu. Wah, ada orang yang sudah aktif melayani Tuhan, anaknya jadi nakalnya luar biasa, ada. Kan banyak juga tuh anak-anak pendeta yang, kamu mau jadi pendeta? Enggak akan mau. Kenapa? Bapakku sengsara. Dia lihatnya gitu, bapakku sengsara, ora pernah duit gitu. Mau aku jadi pendeta, ya udah sakarepe. Kalau Tuhan mau nggak ngundang ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta, balik terus pasti dikejar pasti dia.
Akhirnya banyak kan anak pendeta yang pertama balik dulu, lama-lama jadi pendeta juga. Haleluya. Yuk. 1 Samuel 4. Banyak Samuelnya nih. Ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat dengan tabut. Perhatikan ini. Orang durjana ini cedak-cedak ambil tabut perjanjian. Tabutnya tuh sakti nggak? Saya mau tanya, sakti nggak? Oh sakti. Yosua angkat tabut nyebrangi sungai Yordan kan gitu kan? Luar biasa, sakti. Kalau Allah ada di situ sakti kan gitu. Kalau Allahnya nggak hadir, ya jadi benda mati biasa aja kan gitu. Jadi ini ada sesuatu pelajaran yang kita tangkap nih. Ada sesuatu yang luar biasa, tapi yang ngurus ora karo-karuan. Ini Hofni dan Pinehas. Ya. Terus kita loncat ke ayat 15. Ayat 15. Eli sudah 98 tahun umurnya. Waduh, tua tenan ini. 98. Dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Wis tuwa iki. Mestinya pensiun enak ya toh. Anaknya sukses, dia bisa pensiun enak. Nah, anaknya gawe masalah sampai tua susah. Kasihan ya orang tua yang dibikin susah sama anaknya sebetulnya. Lanjut dulu. Sebentar, tadi ayat 15 ya, ini 16. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya? Anakku? Oh, ini wong tua mesti mikir anaknya juga. Anak yang balelo itu bapaknya tetap nanyakan, anakku piye kan gitu. Terus jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahannya yang besar telah diderita oleh rakyat, lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Tabut Allah sudah dirampas. Waktu perang itu kalah itu tabut Allahnya ada nggak? Ada. Lah kok kalah? Ayo ya ta? Kadang kita kan berpikir, oh nah ono tabut Allah ya mesti menang-menangan gitu. Tapi ternyata nggak sekedar itu. Yang ngurus itu beres apa enggak? Jadi kalau diurus dengan tidak benar, ya nggak bisa. Gitu loh. Jadi ikut Tuhan itu memang ya kitanya jadi pelayan ya, pelayan Tuhan ya harus benar. Harus apa ya? Lurus ya. Supaya betul-betul apa ya direncanakan Tuhan yang indah itu terjadi. Jangan terhambat, Saudara. Nah, lanjut dulu. Ini tadi ayat 17, 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Hati-hati sing gendut-gendut gitu. 40 tahun lamanya yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi saking rakusnya awake lemu kelemon. Nah Pak Budiawan sih cek kenceng. Beno lemu tapi padat berisi gitu ya. Tapi aja kegendut tenan neh Pak ya. Ini ada pelajaran yang kita tangkap Saudara. Contohnya Eli yang nggak bener kan gitu kan. Sehingga tabut Allah yang harusnya bisa selalu membawa kemenangan, tapi Tuhan nggak mau. Sakarepe Tuhan sebetulnya, bukan tabutnya. Sakarepe Tuhan. Dia lihat gak layak. Bayangin orang rak karo-karuan ngurusi tabut Allahnya kacau, maunya menang-menang. Oh nggak bisa, nggak bisa Saudara.
Yuk. Nah, kita lihat sekarang 1 Samuel 5. Ayat yang 1 Samuel 5. Coba ditampilkan 1 Samuel 5. Ini kelihatan di ayat pertama, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Dari tempat yang diberkati dibawa ke Asdod. Di Asdod itu ada kuil ya, Dagon yang jadi allahnya mereka. Diletakkan berdekatan dengan Dagon nih ceritanya. Terus Dagonnya jatuh kan gitu kan. Dipasang meneh, tiba lehernya ceklek. Sakti gak? Sakti tabut Allahnya, lu aneh ya. Pas perang dia gak bela orang Israelnya. Pas dijejer kayak Dagon gak mau dia. Ada maknanya sebetulnya. Sehingga akhirnya orang Filistin ini akhirnya sadar kan, ini tabut ini bikin masalah ini. Karena ternyata di mana tabut ini dipindahkan itu mendatangkan malapetaka buat mereka. Perhatikan, kehadiran Tuhan itu buat kita adalah berkat. Tapi buat orang-orang yang melawan Tuhan bisa jadi gangguan yang luar biasa. Nggak tahan mereka kalau nanti dibaca di 1 Samuel 5. Itu akhirnya mereka kembalikan. Gitu loh. Akhirnya mereka kembalikan, terus balik ngangel-ngangel ini. Karena di tiap ditempatkan itu jadi malapetaka terus. Loh sakti, oh sakti. Jadi sini kita lihat loh, kok iso ngono ya? Kadang ketok sakti, kadang kok ora apa-apa gitu. Kok biasa aja gitu. Ini kehendak Tuhan. Kalau dia mau tolong, kuasanya muncul luar biasa. Tergantung apa? Tergantung siapa yang mempersiapkan, siapa yang punya hati. Di situ mulailah Samuel muncul, saudara, sebetulnya. Bukan lagi Eli. Eli sudah tamat, sudah selesai. Maka Samuel lah yang waktu itu jadi hakim menggantikan Eli. Beda orang, beda kuasa yang Tuhan munculkan. Dan ini luar biasa, saudara. Karena Samuel itu hidup lurus di hadapan Tuhan. Betul-betul dia itu jadi hakim. Dan dia betul-betul dengar, doanya didengar Tuhan. Samuel itu luar biasa. Nah, akhirnya dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan, perang lagi, menang, saudara. Nah, bedanya di situ. Yuk kita lihat 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Coba kita lihat depannya. Ayat 13 saja ya. Langsung 13 ya. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Beda ya. Beda pemimpin, beda kuasa yang Tuhan alirkan. Tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Mau nggak gereja ini diberkati seumur hidupnya Pak Tifa, Pak David? Mau? Jangan mau. Setelah itu tetap diberkati. Kan ngono ya toh. Nah, nanti kalau Pak David sudah dipanggil Tuhan terus melempem. Ada tuh gereja yang pendetanya besar terus panggil Tuhan pecah-pecah dia. Kenapa? Karena setelah itu mungkin ada sesuatu yang nggak beres gitu loh. Jadi Tuhan jadi nggak menyertai lagi. Jadi jangan sampai cuman seumur hidupnya Pak David kan gitu ya Pak ya. Jadi seterusnya, amin. Iya. Memang di sini dituliskan seumur hidup Samuel. Kenapa? Karena setelah itu zamannya Saul. Ya kan? Rakyat itu
menolak Tuhan. Harusnya Tuhan inginkan dipimpin oleh Samuel, tapi mereka ingin dipimpin raja. Padahal Tuhan kasih peraturan, gue njaluk raja, ki aturane ngene berat sebetulnya, tapi mereka tetap minta raja gitu ya, sakarepmu kan gitu ya. Tapi harusnya Samuel yang pimpin. Itu dibaca nanti kisahnya, pulang baca lagi, lihat kisahnya, luar biasa saudara. Nah, dari sini kita menarik kesimpulan bahwa hal-hal penting di mana kita melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh saudara. 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Terus dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. 17. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tuh lihat tuh Samuel tingkah lakunya itu. Dia memerintah, dia tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi kita imamat yang rajani, menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak sekedar semangat saudara, semangat oke, tapi kalau rohnya padam kurang kan gitu ya. Rohnya harus menyala, ya semangat ya menyala-nyala. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sebagai raja kita punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang Tuhan siapkan buat kita melayani dia. Karena kita sudah dibawa dari gelap menuju terangnya yang ajaib, supaya membawa orang-orang itu dari gelap kepada terang seperti yang kita sudah alami. Amin saudara. Nah wis tekan bagian kuwi kok ketoke rada bleret iki. Nginjil meneh ngomongnya, nginjil meneh ngomongnya gitu ya. Padahal penginjilan itu kalau kita bawa dalam doa itu sering ajaib saudara. Saya mungkin pernah saksikan di perhimpunan hamba Tuhan, satu teman saya yang melayani di daerah yang sudah tidak ada gerejanya. Dia itu berdoa, hamba Tuhan ini berdoa, terus kemudian dia datangi daerah itu naik motor, ketemulah sama seseorang di pinggir jalan. Dia ngomong tanya-tanya gitu, akhirnya orang ini terus ngomong bahwa dia kepingin ada ibadah di tempat itu. Diadakan ibadah sampai sekarang saudara. Orang ini dipakai Tuhan, hamba Tuhan ini. Wah kalau lihat dia caranya merespon apa yang Tuhan mau itu, waduh kayaknya di luar akal manusia deh. Dia itu tidak punya apa-apa, jemaatnya akeh kene babar belas saudara. Tapi bisa nginjil ke Jepang, bikin gereja di Jepang loh. Punya duit enggak? Bukan karena punya duit, enggak punya duit. Dia didatangi oleh temannya yang hamba Tuhan yang punya panggilan untuk menginjil di Jepang. Dia bilang, saya ini sudah didukung oleh 3 gereja besar di Indonesia untuk menginjil di Jepang. Tapi 3 gereja ini punya kepentingan masing-masing, sehingga akhirnya batal mendukung dia. Lah ini, nak gereja wis ngurusi kepentingannya masing-masing, nggak lihat misi yang Tuhan berikan. Lihatnya apa? Gua aku untungnya apa? Buat gerejaku untungnya apa? Nggak ada, nggak usah lah repot-repot, capek gitu. Datanglah dia ke hamba Tuhan yang sederhana ini, terus cerita, kayaknya gereja ini deh yang akan mendukung saya. Waktu dia ngomong gerejanya tuh sederhana, saudara. Sederhana, jemaatnya enggak banyak. Dan jemaatnya bukan jemaat kaya-kaya, enggak banyak, nak 10 tapi perpuluhannya 100 juta ya 1 M juga ya. Ini jemaat biasa. Tapi dia sanggup, oke, kalau memang itu kehendak Tuhan. Wah, saya kaget juga. Lah terus piye, Pak? Aku tanya. Lah terus gimana? Ya sudah, ini nanti kan bikin di Jepang, Pak. Saya mau berangkat ke sana sama hamba Tuhan yang memang nanti diletakkan di sana. Lah duitnya sekondi, Pak. Ya dari Tuhan. Ternyata untuk berangkat itu ada seorang
pengkhotbah datang di gerejanya dia, seorang pengusaha kayu. Pengusaha kayu ini khotbah, setelah selesai dia pulang, kolektornya dilihat sama tim yang ngitung. Kolektor biasanya kan ada ya toh, yang dipercaya ngitung kolektor, ojo dititil kan gitu. Yang penting ojo nitil, nanti tangannya kewel-kewel nanti repot. Nah itu ditemukanlah amplop 3, masing-masing isinya 5 juta saudara. Nah jemaatnya itu nak ngasih persembahan paling piro, ini ada 5 juta 3 amplop. Dia bingung, wah ini seko pengkhotbah mau kan gitu ya. Ya telepon, Pak tadi tuh kok ada amplop 3 itu Bapak yang berikan. Kalau Bapak yang berikan itu buat siapa dan untuk apa Pak? Pengusahanya bilang, bukan saya kok. Loh, lah terus kondi. Sampai sekarang dia tidak tahu siapa yang ngasih 3 amplop itu saudara. Jadi dia bisa beli tiket untuk ke Jepang untuk 2 orang. Nah udah beli tiket, dia pikir kok balik wis urusane mbek Tuhan, pokoknya mangkat sih kan gitu. Dari Jepang kasih tahu itu harus beli tiket pulang dan harus bayar untuk penginapan juga. Karena Jepang mungkin ini ya, hati-hati jangan sampai nanti ada imigran gelap masuk terus nggak mau pulang gitu. Lah, gak punya duit ya. Udah kira-kira 10 hari mau berangkat, belum punya duit untuk pulang. Ibadah, selesai ibadah ada ibu-ibu yang datengin dia. Pak, saya dititipi anak saya. Ini ada uang perpuluhan dari kerja di Cekoslovakia. Loh, aduh ora karan. Bayangin, duit itu sama bur kemana-mana. Nggak terbatas untuk orang Indonesia atau orang Semarang. Tapi dari Cekoslovakia, anaknya yang kerja di sana itu mempersembahkan persembahan itu untuk gereja itu dan tepat pada waktunya. Sehingga dia beli tiket untuk pulang juga. Sampailah dia di Jepang, di Osaka sama di Kobe ya. Habis itu gerejanya nanti di Hokkaido, tempat yang sangat dingin. Nah, akhirnya diantar sama gereja yang di Kobe. Diantar, ditunjukin ini ada gedungnya isinya 200. Wah, gede sekali ya Pak ya. Isinya 200. Wah. Jemaatnya bisa 200. Hari itu belum ada jemaatnya tapi gedungnya ada. Luar biasa. Saya yakin kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti akan terjadi penginjilan di sana, saudara. Saya lihat di Google, ini kenapa toh? Kok Tuhan suruh orang ini untuk melakukan penginjilan di Jepang? Lah wong ning kene akeh sing perlu diinjili kan gitu. Tapi ternyata saya lihat di Google orang Jepang yang bertobat itu hanya 1,2%. Banyak orang Indonesia. Cuman 1,2%, yang lainnya tidak nyembah Tuhan. Nah di tempat-tempat itu Tuhan kirim orang-orang yang memang digerakkan Tuhan dan mau. Saya yakin ini pasti berjalan. Pulang dari Jepang, anaknya ketabrak loh, anaknya teman saya ini. Waduh, lagi melu Tuhan kadang-kadang mikirnya, lah kecelakaan malahan gitu ya. Enggak sebetulnya. Enggak, ada rencana yang indah lagi buat dia pasti. 10 hari anaknya koma. Terus saya dikasih tahu sama teman saya yang lain, Pak, anaknya pendeta ini kecelakaan. Oh ya? Terus saya tanya, iya. Udah 10 hari. Udah waktu itu udah 7 hari dia koma. Terus teman saya bilang, ayo berdoa buat dia. Berdoa buat anaknya pendeta. Hari 10 sadar ya. Sadar sekarang udah di rumah. Nah, orang-orang yang seperti ini dipakai Tuhan kadang mengalami sesuatu yang gak enak, nunggu gak teko-teko pertolongan misalkan gitu kan. Bayangin, saya bayangkan 10 hari anaknya koma, gak sadar sama sekali. Dia berteriak ke Tuhan hari pertama, kedua, ketiga mestinya gitu, gak sadar-sadar. Tapi Tuhan tolong di hari yang memang sudah Tuhan tentukan. Jadi dia makin bersemangat. Dari situ kita melihat ada sisi-sisi yang Tuhan ajarkan.
Ketika hal itu terjadi kita tidak goyah. Ketika hal-hal yang kelihatannya tidak enak kita tidak goyah, tapi terus ikut Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri.